warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zihan Ashifa Maulaya dengan NIM 2101030200153. Saya mahasiswi Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Fakultas Usuluddin dan Humaniora, Program Studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir dari Lokal 21B. Pembuatan video ini ditujukan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dari Ibu Fitriani SPD, STHI, MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia. Dalam video pembelajaran ini, saya akan membahas pengertian dan jenis-jenis majas atau gaya bahasa. Majas adalah gaya bahasa yang digunakan penulis untuk menyampaikan pesan secara imajinatif dan kias. Dalam hal ini, majas memiliki dua bentuk, yaitu yang pertama dalam bentuk lisan, majas tersebut diucapkan, dan yang kedua tulisan, biasanya terdapat pada novel, cerpen, puisi, ataupun sajak. Majas terdiri dari beberapa jenis, tetapi dari berbagai jenis tersebut dapat dikelompokkan menjadi 4. Yang pertama, majas perbandingan, yang kedua, sindiran, yang ketiga, penegasan, dan yang keempat, pertentangan. Yang pertama adalah majas perbandingan. Majas perbandingan adalah gaya bahasa yang disampaikan untuk membandingkan suatu objek dengan objek lainnya melalui proses penyamaan ataupun penggantian. Adapun majas yang termasuk ke dalam jenis majas ini adalah personifikasi, alegori, metafora, metonimia, litotes, hiperbola, pars pro toto, totem pro parte, dan eufemisme. Dari jenis yang telah saya sebutkan tadi, hanya beberapa yang akan saya jelaskan. Yang pertama, majas personifikasi. Majas personifikasi adalah majas yang membandingkan antara manusia dengan benda mati, yang seolah-olah benda tersebut memiliki sifat layaknya manusia. Contohnya, dengarlah suara pasir yang berbisik. Kedua, majas hiperbola. Majas hiperbola adalah majas yang melebih-lebihkan suatu keadaan. Contohnya, saya merasa terpanggang di dalam angkot ini. Selanjutnya, majas metafora. Majas metafora adalah majas yang memakai analogi atau perumpamaan terhadap dua hal yang berbeda. Contohnya, anak itu dikenal sebagai kutu buku di kelasnya. Selanjutnya, majas alegori. Majas alegori adalah majas yang menyatakan dengan ungkapan kiasan atau penggambaran. Contohnya, hidup itu seperti roda berputar, kadang di atas, kadang pula di bawah. Selanjutnya, jenis majas yang kedua, yaitu majas sindiran. Majas sindiran adalah majas yang ditujukan untuk menyatakan sesuatu dengan maksud menyindir. Jenis majas yang termasuk di dalamnya adalah ironi, sarkasme, dan sinisme. Majas ironi adalah majas yang menggunakan kata-kata yang bertentangan dengan fakta yang ada. Contohnya, wow, kamarmu bersih sekali. Tidak dirapikan 7 hari ya? Yang kedua, majas sarkasme. Bisa dikatakan sebagai sindiran yang kasar. Contohnya, aku tidak peduli dengan hidupmu lagi. Itu bukan urusanku. Terakhir, majas sinisme. Majas sinisme ini lebih bersifat mencemooh atas ide atau pemikiran. Contohnya, beraninya kau berkata begitu pada orang tua, jaga mulutmu. Selanjutnya, jenis majas yang ketiga adalah majas penegasan. Majas penegasan adalah gaya bahasa yang bertujuan meningkatkan pengaruh kepada pembacanya agar menyetujui apa yang disampaikan. Adapun contoh majasnya adalah pleonasme,
repetisi, aliterasi, dan sebagainya. Majas pleonasme adalah majas yang menambahkan keterangan pada kalimat yang sudah jelas yang sebenarnya tidak diperlukan. Contohnya, dia sudah turun ke bawah. Majas repetisi adalah majas pengulangan kata, frasa, atau klausa untuk mempertegas maksudnya. Contohnya, awas, tunggu kedatanganku besok, tunggu. Yang terakhir adalah majas pertentangan. Majas pertentangan adalah gaya bahasa yang menggunakan kata-kata kias yang bertentangan dengan maksud asli dari penulis. Contoh dari majas ini adalah majas paradoks dan majas antitesis. Majas paradoks adalah majas yang mengandung kata dengan arti yang berlawanan, dengan tujuan menegaskan makna. Contohnya, kehadiranmu membawaku pada sejuk di tengah cuaca panas hari ini. Sedangkan majas antitesis adalah majas dengan menempatkan dua kata berlawanan makna tepat bersebelahan. Contohnya, baik buruknya hati siapa yang tahu? Perhatikanlah contoh soal berikut ini. Yang pertama, ayah selalu membawa gudang garam kemanapun ia pergi. Pada kalimat tersebut, jenis majas yang digunakan ialah majas metonimia. Yang mana majas metonimia adalah majas yang menggunakan ciri dari sebuah benda untuk menggantikan benda tersebut. Contoh soal yang kedua, bacalah puisi di bawah ini. Saat dedaunan mulai memanggilmu, tersenyum manis kala bersentuhan dengan alam, yang tak akan bosan menyapamu. Awan pun akan menangis merindukan hadirmu. Pada puisi tersebut, jenis majas apakah yang terkandung? Pada puisi tersebut, tepatnya terdapat pada baris ketiga yang tak akan bosan menyapamu, yaitu ketika dedaunan dapat menyapa seperti apa yang manusia lakukan. Jadi, majas yang digunakan pada baris ketiga puisi tersebut ialah majas personifikasi. Karena majas personifikasi adalah majas yang membandingkan antara manusia dengan benda mati, seolah-olah benda tersebut memiliki sifat layaknya manusia. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan dalam video pembelajaran ini. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan pengucapan ataupun pelafalan dalam video ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.